Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git atau materi yang Pak Git angkat itu masih seputaran agama ya. Tapi kali ini Pak Git akan membahas tarif atau biaya atau apa sih yang harus dikeluarkan kalau pada saat orang sekarang itu mengadakan ceramah itu seperti apa, dan kita bandingkan dengan zaman Rasul dulu beliau ceramah ya. Waktu beliau itu syiar zaman Rasul itu kita bandingkan gitu ya. Ulama zaman sekarang dengan Rasul itu ceramahnya seperti apa model dan gayanya. Terutama dalam hal ini kita persempit masalahnya adalah di biaya. Oke teman-teman, sebelum Pak Git lanjutkan bahasan ini, kita lihat dulu ceramah dari atau ungkapan hati yang dikeluarkan oleh Miftah. Ya teman-teman, kita lihat videonya. Awal mulanya ngeten Pak Ben. Kulo niku diundang oleh pejabat, pengusaha batu bara, kali penyanyi dangdut yang lagi tren waktu itu. Kulo kon ngaji 1 jam, penyanyi dangdut nyanyi 4 lagu. Mulai acara waktu itu, penyanyi dangdutnya disangoni 150 juta. Kiai ini sing ceramah disangoni 75 juta. Itu di hadapan saya. Langsung tak balik, Pak pejabat wis ora usah disangoni saya. Saya mulai. Udah sing disangoni penyanyi dangdut saja. Saya enggak usah. Begitu ke hotel, pejabatnya moro tengah kamar kula. Gus, ngapunten, ada yang salah. Mboten ting salah, Pak. Tapi sampean niku lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 4 lagu tok, mung buka titik, jos. 150 juta. Ayo. Gus Kausar dengan segala intelektualitas dan dengan segala keilmuannya lara ngaji niku ya Allah persiapane. Mutolae sekian jam. Disangoni saonone. Ini enggak fair. Demikianlah teman-teman, jadi ungkapan hati atau curhatnya Gus Miftah saat itu. Jadi beliau satu panggung nih, Miftah dengan penyanyi dangdut ya. Dimana pas setelah acara itu selesai itu diberikanlah hasilnya gitu loh. Maksudnya biaya yang harus dibayarkan oleh panitia, yang dimana di situ penyanyi dangdut dapat 150 juta, kemudian Miftah dapat 75 juta. Dan Miftah mungkin sedikit baper ya, jadi agak emosi, uangnya ya jelas itu maksudnya dari gaya bicaranya, dan uang itu dikembalikan nggak usah katanya, karena dengan alasan beliau dengan intelektual yang dia miliki dan keilmuan yang beliau kuasai di sini untuk penceramah, memberi kewejangan pada orang itu nilainya lebih kecil dibandingkan yang cuman buka titik jos gitu ya. Pada saat itu mungkin lagi musimnya buka titik jos. Perlu teman-teman ingat gitu bahwa Rasul dulu tidak begini caranya syiar gitu. Maksudnya dalam hal ibadah ya. Kalau ini di Miftah itu mau dicampur dengan penyanyi dangdut sih ya terserah aja gitu kan. Ini kan dicampur dengan dunia entertain gitu. Permasalahannya adalah mengapa kalau seorang mubalik gitu ya penceramah itu ya merasa ilmunya itu lebih hebat dibandingkan dengan ilmu orang lain, yang saat di sini Miftah membandingkan ilmu yang dia miliki dengan ilmunya penyanyi dangdut yang buka titik jos itu lebih besar biayanya. Ya mungkin banyak faktor di sini ya. Orang lebih, kalau menurut Pak Git, yang pertama orang lebih senang hiburan timbang ceramah yang belum tentu si penceramah ini dapat melakukan hal itu dengan benar gitu. Ceramahnya benar oke, jangan menghina, jangan melecehkan, nah, tapi apa yang terjadi malah orang itu sendiri yang melakukan seperti itu. Begitu teman-teman ya. Jadi menurut Miftah itu ilmu buka titik jos itu adalah hal yang mudah, tapi kalau Pak Git minta Miftah melakukan itu ya belum bisa. Itu
perlu proses yang lama. Itu menyanyi, ilmu apapun itulah, itu butuh proses waktu yang lama. Menyanyi, terus olahraga, kemudian seni ya, seni itu banyak lah, melukis dan segala itu semuanya ilmu yang tanpa kita sadari. Itu adalah yang musik atau ilmu, kalau menurut Pak Agit itu adalah ilmu yang dimiliki atau diberikan, maksud Pak Agit itu diberikan oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan ilmu tidak akan ada yang namanya seni, budaya, dan lain-lain. Cuman ya kita itu kan biasa dengan dogma gitu. Dogma ini, kalau agama itu, ilmu agama di atas yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Satu lagi video, ini dari Jafar ya. Biasanya orang menyebutnya Habib Jafar. Jadi kita saksikan dulu ya video dari Jafar. Gue pernah disuruh ngajar agama. Ya. Temen gue kayak banget lah. Terus setelah disepakati nih per bulannya berapa, karena gue harus ke sana kan, Ada transport, waktu dan lain sebagainya, 2 juta sebulan. Oke, setiap minggu tuh. Ya. Bulan kedua dia ngajak ke villanya di Bogor, di Puncak. Nah, dia pergilah ke sana. Ternyata di sana dia biar asik tuh belajarnya di sana. Dia punya anjing keren banget. Anjing. Iya, jadi bisa lompat, bisa guling-guling. Gue kan nggak pernah ngelihat yang gitu-gitu. Gue penasaran dong. Nah, lu punya anjing? Iya. Terus bisa keren gitu ya? Iya, karena dia pinter, Bib. Karena dia dilesin, kata dia. Oke. Ada guru lesnya. Oh iya, kata dia. Mahal lagi. Berapa? Dia ngomong, mahal lagi. Padahal gue nggak nanya. Terus gue respon langsung kan, berapa? 8 juta per bulan. Minggu depan gue nggak datang. Ya telepon dong. Bib, minggu ini nggak les kita. Nggak, gue udah pindah profesi. Lah, nggak guru lagi, Bib. Tetap guru. Tapi gurunya anjing. Setelah kita saksikan ya teman-teman itu video dari Jafar yang intinya ya diundang dalam sebuah acara yang sebetulnya acaranya acara bercandaan. Jadi itu sepertinya lucu ya, memang sih, karena dikonsep dengan pembawa acara yang lucu. Cuman bukan itu masalah yang Pak Agit mempermasalahkan lucu atau tidaknya. Jadi permasalahannya itu membandingkan lagi gitu loh. Jadi sama ini, Jafar dengan Miftah ini sama, membandingkan hasil mereka itu di bawah penghasilan orang lain, yang belum tentu kalau Jafar pun jadi pelatih anjing itu bisa. Itu butuh waktu bertahun-tahun, nggak mudah juga melatih anjing gitu. Ya sebetulnya ini kan sifat iri, yang jelas ini iri. Kalau menurut Pak Agit ya, kalau menurut teman-teman itu iri atau bukan, atau memang ilmu agama itu harus dibiayai atau lebih besar dari ilmu melatih anjing dan ilmu menyanyi, ya itu pandangan teman-teman, silahkan aja. Kita saling menghargai dalam perbedaan pendapat, nggak harus kaku kalau Pak Agit itu. Kalaupun menyerang Pak Agit, nggak ada masalah gitu buat Pak Agit, karena menurut Pak Agit perbedaan pendapat itu adalah rahmat gitu. Jadi kalau Allah itu akan membuat kita satu pikiran itu bisa, tapi memang bukan itu tujuannya. Supaya kita berbeda pendapat itu wajar. Kedua mubalik ini atau penceramah ini, Jafar dan Miftah, ini memang tidak memasang tarif. Dari cerita mereka tidak memasang tarif. Tapi mereka menuntut atau boleh dikatakan tadi ya, iri terhadap penghasilan mereka itu di bawah yang seharusnya menurut mereka. Dalam sudut pandangnya Jafar dan Miftah, ini adalah sebetulnya mereka harusnya lebih tinggi bayarannya. Intinya kalau ilmu-ilmu yang lain itu jauh di bawah ilmu agama. Sebelum bahas selanjutnya, Pak Agit akan menayangkan video Biasakur ya sebelum di akhir cerita ini. Bahasanya dari Miftah, Jafar, kemudian Biasakur, kemudian nanti gimana sih syiar zaman Rasul itu, nah baru Pak Agit tutup gitu teman-teman. Oke, kita lihat dulu dari
Buya Sakur. Iya, makanya ketika ada orang dipanggil ceramah untuk menasihati masyarakatnya, lalu pasang tarif, yaitu sekali undang 15 juta, pastikan dia pasti bukan waliullah. Itu aja. Paham nggak? Jadi artinya begini, jangan pernah kita merasa hebat dalam berdakwah ini. Nggak ada apa-apanya. Jangan dari Buya Sakur, jangan pernah pasang tarif ya. Kemudian kita ini nggak ada apa-apanya seperti itu. Ya intinya di sini beliau mensarankan agar para mubalik ini tidak perlu memasang tarif. Gitu. Gini teman-teman, apa yang dilakukan Miftah dan Jafar tadi sebetulnya sudah benar ya. Mereka sih tidak pasang tarif, ya, cuman istilahnya ya ada ongkos lah di situ. Cuma pesan moral yang Pak Git terima, ini Pak Git ya, kalau teman-teman beda pendapat silahkan. Pak Git yang terima di sini adalah pertama itu tadi iri. Ya. Kedua merasa kalau Buya Sakur kan beda, dia merasa kita ini nggak ada apa-apa gitu ya, bukan apa-apalah gitu, nggak hebat-hebat banget. Nah kalau Jafar sama Miftah ini merasa ya itu mereka lebih hebat dari yang mereka bandingkan gitu. Baik teman-teman, dari kejadian Miftah, kemudian Jafar, kemudian jangan dari Buya Sakur yang tidak memasang tarif, yang sebetulnya pada cerita Miftah dan Jafar itu juga tidak memasang tarif. Pak Git akan membandingkan dengan cara Rasulullah dulu berdakwah atau mensiarkan agama. Ini poin yang paling penting. Jadi dulu Rasulullah itu berdagang, ya kerjanya dulu berdagang, maksudnya awal-awal ya sebelum jadi pemimpin umat, sebelum jadi pemimpin negara itu berdagang dulu awal-awal syiar itu. Jadi mereka berdagang, sponsori, dibantu gitu ya dananya. Kemudian hasil dari dagangan tadi atau keuntungan itu dipakai untuk mensiarkan agama, untuk berdakwah ya. Berdakwah mensiarkan agama itu tidak mengandalkan dari orang yang kita siarkan seperti itu. Jadinya zaman Rasul dulu itu mencari uang atau mencari dana untuk siar. Kalau sekarang sudah jadi kebalikan teman-teman ya, mensiar atau berdakwah untuk mencari uang. Pendapat ini kan sangat berlawanan gitu, artinya ini 180 derajat gitu. Yang satu zaman Rasul itu cari uang untuk siar gitu. Nah kalau zaman sekarang itu siar untuk cari uang. Nah teman-teman bisa simpulkan sendiri gitu. Kesimpulan yang hari ini, cerita yang Pak Git hari ini buat, teman-teman bisa simpulkan sendiri gitu. Yang intinya seperti itu tadi teman-temannya, Pak Git ulang kembali supaya lebih jelas. Jadi zaman Rasul cari uang untuk siar gitu. Nah zaman sekarang siar untuk cari uang. Jadi ya itu tadi teman-teman simpulkan sendiri. Itu apa yang terjadi di dunia ini udah terbalik. Maksudnya langkah yang dulu dikerjakan oleh Rasul itu udah tidak dijalankan oleh para mubalik yang sekarang. Ya menurut Pak Git sih memang sah-sah aja. Maksudnya dari hasil jerih payah ilmu yang beliau dapat itu terus mendapatkan imbalan, itu it's okay, wajar gitu lah. Tapi ada yang lebih penting gitu. Kalau mau contoh Rasul jangan tanggung-tanggung gitu. Cari duit dari bisnis atau yang lain buat syiar. Jadi
nggak perlu diongkosin, nggak perlu dibayar atau apalagi bertarif gitu. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.